Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, bersama keluarga di rumah. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Pak Rahman pada pembelajaran PAI di pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Belum. Baik, nanti Bapak akan kasih tahu. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, mari kita niatkan untuk pembelajaran PAI ini. Kita niatkan dalam hati kita senantiasa thalabul ilmi. Niatkan untuk mencari ilmu dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahaminya dan memberikan manfaat ketika setelah mempelajarinya. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita menjadikan diri kita adalah bagian daripada ajaran Islam. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang sikap tawadu atau rendah hati pada pelajaran ke-9. Apa saja sih yang akan dipelajari pada kesempatan pagi hari ini? Anak-anak pada pagi hari ini akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya bersikap tawadu di hadapan orang lain atau di hadapan teman-teman kita, dan apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa bersikap tawadu di hadapan teman-teman kita atau orang lain. Kemudian ciri seperti apa orang yang tawadu itu, atau apa sih ciri orang yang tawadu itu, dan apa hikmahnya tawadu terhadap diri kita dan orang lain. Baik anak-anak, yang akan pertama kita pelajari nanti yaitu mulahadhah, mengamati gambar yang nanti akan Bapak tayangkan atau tampilkan. Kemudian hayya nas'al. Apa itu? Mari bertanya. Dari gambar yang tadi telah ditayangkan atau yang telah diamati. Kemudian langkah yang ketiga, tafaqquh. Belajar memahami dari materi yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas Islami, kegiatan-kegiatan Islami yang harus kita lakukan. Yang pertama, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Kita yang pertama yaitu mulahadhah, mengamati. Coba perhatikan. Pernahkah kamu melakukan hal seperti ini dalam
setiap hari dalam kegiatan sehari-hari? Apakah pernah melakukan hal seperti itu? Kira-kira ada yang tahu sedang apakah gambar tersebut? Iya, ada seorang anak yang telah memberikan sedekah atau infaknya kepada orang lain. Tentu Ananda juga pernah melakukannya. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baik buat anak-anak untuk melakukan sedekah atau infak kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya harta atau benda saja, atau mungkin dalam bentuk yang lainnya yang melihat ketika orang lain dalam kesusahan atau dalam keadaan yang membutuhkan. Coba perhatikan gambar yang kedua ini. Pernahkah kamu melakukan hal seperti ini? Anak perempuan. Iya. Mungkin Ananda pernah melakukannya ketika berjalan-jalan atau bermain, ada di tengah jalan, atau orang yang lewat sedang meminta orang. Nah, ketika melihat orang tersebut, bagaimana perilaku kita? Apakah kita memberinya, ataukah kita membiarkannya, atau kita berlagak tidak tahu atau tidak melihatnya? Nah, alangkah baiknya ketika kita memiliki sesuatu yang berlebih, maka kita berikan itu kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan pemberian kita memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah mencatat pahala dari apa yang telah kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Mari kita pupuk, kita tanamkan perihal memberi atau bersedekah ini selagi kita masih kecil. Ini adalah sebagai pembelajaran, sebagai kebiasaan baik sebagai umat Islam untuk memberi, menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan. Makanya kita selalu membiasakan untuk harian infak 1000. Nah, ini adalah pembiasaan dari sekolahan agar Ananda semuanya bisa terbiasa untuk berinfak sehari 1000. Nah, nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah hayya nas'al. Apa itu? Mari bertanya. Nah, Bapak sekarang punya pertanyaan nih. Soal itu pertanyaan, jawab adalah jawaban. Soalnya apa? Oke, sebelum Bapak tampilkan soalnya, silahkan ambil bukunya atau kertas kosong, siapkan pensilnya. Nah, nanti ditulis jawabannya di kertas tersebut. Nanti Bapak kasih waktu. Apa soalnya? Perhatikan baik-baik. Perilaku terpuji apa yang telah kamu lakukan pagi ini di rumah? Paham? Tulis 3 jawaban di kertas. Jawabannya Bapak kasih waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Selesai. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban dari Ananda yang sudah Ananda lakukan di pagi hari ini. Oke, nanti difotokan ya. Nanti difotokan, kasih ke bundanya saja. Kasih ke bundanya, itu adalah perilaku terpuji yang telah Ananda lakukan di pagi hari ini. Terima kasih. Yang ketiga adalah tafaku. Apa tadi tafaku? Tafaku adalah mari memahami materi yang akan Bapak jelaskan di pagi hari ini, yaitu tentang tawadu. Pengertian tawadu atau rendah hati. Tawadu dalam bahasa Arab artinya rendah hati dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya rendah hati adalah tidak sombong atau tidak tinggi hati atau tidak merasa membanggakan diri atas kelebihan yang telah Allah anugerahkan kepada kita atau kepada keluarga kita. Baik itu dalam hal ilmu, baik itu dalam hal harta, baik itu dalam hal derajat atau kedudukan sosial. Maka itu tidak sepatutnya kita sombongkan di hadapan manusia. Karena itu semuanya adalah anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana fungsinya. Ketika kita diberikan kelebihan dalam harta, maka Allah menganjurkan kita untuk selalu berinfak, bersedekah, atau berzakat, dan menolong orang yang membutuhkan. Jangan sampai harta itu dipegang sendiri, dikekang, tidak memperdulikan orang lain yang membutuhkan di sekeliling kita. Maka itu akan dipandang sombong dan tinggi hati oleh orang lain. Dan juga tidak boleh membangga-banggakan diri kita atas harta-harta orang tua kita. Dan ataupun dalam hal ilmu, kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, dan jangan itu dijadikan kesombongan buat diri kita, bangga-bangga atas ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rendah hati pula bukan merasa rendah diri dari orang lain. Ketika Ananda diminta untuk tampil di depan kelas atau memandu satu kegiatan, nah, jangan sampai ini merasa rendah dari orang lain atau rendah diri. Berbeda ya. Berbeda dari itu. Jadi harus dilakukan. Bukan waktunya ketika saat itu adalah rendah hati. Enggak lah, yang lain aja. Jangan. Tunjukkan bahwa kalian adalah memiliki rasa percaya diri. Jangan merasa malu dan minder kepada orang lain. Nah, jadi berbeda ya, rendah hati dengan rendah diri. Jangan merasa merendahkan diri kita dari orang lain. Ada beberapa contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kepada teman atau keluarga kita, maka alangkah baiknya ketika bertemu mereka, kita bersikap rendah hati. Apa saja sikapnya? Contohnya, yang pertama adalah menyapa orang lain terlebih dahulu.
Menyapa Assalamualaikum, memberi salam kepada orang lain terlebih dahulu, menyapa, menanyakan kabarnya, kemudian tersenyum. Nah, itu adalah sikap daripada rendah hati. Jangan sampai ketemu orang kita ingin ditanya terlebih dahulu. Nah, nanti akan timbul rasa bangga diri atau sombong atau takabur. Merasa saya punya harta paling banyak, orang pintar, ataupun saya merasa punya jabatan, atau saya ketua kelas, saya harus disapa dulu. Jangan. Ya, ketika melihat bertemu orang lain, maka kita dianjurkan untuk menyapa orang lain terlebih dahulu. Itu adalah salah satu contoh sikap rendah hati. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Nah, ini perlu ya. Menghargai adalah bentuk apresiasi kita kepada teman kita atau orang lain atas hasil yang mereka lakukan atau atas perbuatan yang mereka telah lakukan. Dan tidak boleh menghina ketika orang lain berkata ataupun memberikan pendapat. Nah, kita tidak boleh menghinanya ataupun menghina kekurangan orang lain. Nah, itu berdosa. Berdosa menghina kekurangan orang lain atau mencaci maki, menyebut-nyebut, menjelek-jelekan nama orang tuanya, ya, itu tidak boleh. Hindari dan jauhkan hal seperti itu dari pikiran kita, dari hati kita, dan dari ucapan kita. Jangan sampai itu kita lakukan. Kemudian contoh yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta kita. Tidak usah dipamer-pamerkan sehingga nanti akan timbul ria. Ria itu ingin dipuji orang lain. Ya, tidak usah dipamerkan. Sesuai kebutuhannya saja. Ketika seorang guru itu mencari anak yang pintar untuk kebutuhan perlombaan, nah maka ketika ditunjuk salah satu dari teman-teman semuanya, dari anak-anak semuanya, maka sikap apa yang harus kalian lakukan? Bilang siap. Nah, ketika ditunjuk bilang siap. Karena Bapak Ibu guru tahu akan kemampuan kalian. Sehingga bisa mengarahkan kepintaran kalian itu di mana. Nah, untuk perlombaan apa saja. Ataupun kekayaan harta kalian. Ketika ke sekolah membawa uang jajan karena orangnya punya harta, orang tuanya hartanya berlebih, sehingga kalian ke sekolah membawa uang jajan 150.000, 100.000, 200.000. Nah, itu adalah hal yang berlebihan. Tidak boleh memamerkan harta seperti itu. Jajan secukupnya ke sekolah. Kalau dikasih orang tua umpama 15.000 atau 10.000, maka nikmati dan syukuri atas pemberiannya. Kemudian yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Nah, ketika ada orang yang membutuhkan, maka beri sekemampuan kita. Tolong semampu kita. Jangan sampai menoleh atau membuang dan merasa tidak melihat kesusahan orang lain. Bantulah mereka semampu kita. Kemudian yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Indonesia itu berbagai macam suku bangsa, berbagai macam daerah, berbagai macam kulit. Oleh karena itu, ketika kita bersekolah atau bertetangga, maka tidak usah membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Pilih-pilih teman jangan. Dengan siapapun kita berteman. Dengan siapapun kita harus
berteman, bermain bersama, berteman bersama. Karena kita adalah Indonesia. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Biasanya orang yang rendah hati itu sikapnya tenang. Bukan berarti santai-santai tanpa melakukan apa-apa ya. Nah, orangnya tenang, kalem ketika diberikan soal ataupun ulangan, mereka tenang karena mereka sudah mempersiapkannya terlebih dahulu atau sudah belajar terlebih dahulu. Dan orangnya sederhana. Itu tadi, tidak memamerkan harta dari keluarganya atau diberikan uang jajan berlebih, dia simpan ataupun dia tabung. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa bersikap tawadu. Pada intinya, sikap tawadu bisa dilakukan dengan cara berikut. Pertama, yaitu senantiasa kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut serta tidak menghina orang lain. Itu yang harus kita biasakan. Kemudian yang kedua, selalu bersikap tenang dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Nah, yang ketiga, perbuatan baiknya tidak ingin diketahui orang lain. Perbuatan baiknya tidak ingin diketahui orang lain. Maksudnya tidak memamerkan perbuatannya kepada orang lain. Oh, itu dapat saya loh. Oh, itu kemarin saya yang nolong loh. Nah, tidak seperti itu ya. Karena biarkan perbuatan baik itu dicatat oleh Allah saja. Baik anak-anak, mari kita perhatikan dan simak الآن ستكون الجولة النهائية بين اللاعب سامي واللاعب خالد. هذه الجولة سوف تحدد الفائز بكأس البطولة المدرسية. ابدأ. أحسنت يا سامي، تستحق الكأس. رائع يا صديقي، أنت بطل الصف. تقصد بطل المدرسة. الآن أصبح لدينا صديقا قويا يدافع عن الجميع. يجب عليك الدفاع عن نفسك. قوتي في انتظار مزيد من البطولات. يا إلهي، لقد أصابه الغرور. يا أبنائي، أحتاج إلى المساعدة. هل يمكن أن تساعدوني في إغلاق البوابة؟ إنها ثقيلة. انتظروا، سأقوم بذلك وحدي. أنسيتم أنني أقوى طالب في المدرسة؟ على الرحب والسعة يا أستاذ صالح، سوف نساعدك. شكرا يا أبنائي، كان هذا درسا لسامي وأظن أنه استوعبه جيدا. فهم. لا أحد يريد صديقا قويا ومغرورا، بل نريد أصدقاء متعاونين ومتواضعين. Nah,
Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Kita harus senantiasa merendahkan hati ya anak-anak, alias tidak boleh sombong. Kan ada hadisnya tentang rendah hati. Yuk kita baca, hafalkan dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha awha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian merendahkan hati. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha awha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian merendahkan hati. Hadis riwayat Muslim. Rendah hati atau tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi anak soleh dan solehah, sebaiknya kita harus rendah hati ya, tidak sombong. Syukron. Baik anak-anak, itu tadi adalah video tentang anak yang sombong ketika dia merasa kuat dalam satu perlombaan dan ternyata rasa sombong itu mulai muncul dalam dirinya. Nah, kekuatan yang Allah berikan pada dirinya bukan untuk disombongkan. Ya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika diuji dengan yang lain, maka dia akan mengetahui, nah, apakah kekuatannya itu untuk disombongkan atau untuk menjadikan dia orang yang tawadu atau rendah hati. Ya, jangan ditiru ya. Ketika Anda nanti di sekolah ataupun dikasih kelebihan oleh Allah yang lain, jangan dijadikan itu adalah kesombongan atau kebanggaan buat diri Anda tersendiri. Jangan membanggakan atau menyombongkannya kepada orang lain. Nah, Anda tinggal pilih mau rendah hati atau bersikap sombong. Kita mendapatkan suatu penghargaan. Ya, jangan sampai sifat sombong itu merasuki diri Ananda atau anak-anak semuanya ketika mendapatkan suatu prestasi. Ya, jangan jadikan itu kesombongan. Karena menjadi sombong itu mudah. Menjadi sombong itu mudah, tetapi rendah hati itu sulit. Melakukan sikap rendah hati itu sulit. Jika diri selalu merasa hebat, maka akan sulit untuk menghargai orang lain. Karena apa? Karena rasa sombong tadi sudah menguasai dirinya, sehingga tidak memperdulikan orang lain. Tidak peduli dengan kesusahan orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong.
Perintah tawadu atau rendah hati terdapat dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-37, yaitu tentang larangan berbuat sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, ini adalah perintah kita untuk tidak berbuat sombong. Ataupun dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarrah atau sebesar biji. Sekecil apapun rasa sombong dalam hati kita, Allah mengancamnya tidak akan masuk surga. Nah, ini adalah ancaman besar langsung dari Allah. Bukan dari teman kita, tapi dari Allah langsung. Kita akan diancam tidak akan masuk surga kalau kita memiliki sifat sombong. Sekecil apapun dalam hati kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dijauhkan dari sifat sombong. Atau dalam hadis lain, dari hadis riwayat Imam Muslim, yang tadi sudah disampaikan pada tayangan video, innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Kita baca bersama ya. Innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Pintar. Artinya adalah sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian merendahkan hati. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa selalu merendahkan hati di hadapan orang lain. Nanti dihafalkan ya. Nah, hadis ini nanti dihafalkan. Innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Ciri orang rendah hati. Ketika kalian bertemu dengan teman-teman, apakah teman kalian termasuk dalam ciri-ciri orang rendah hati? Apa sih? 1. Selalu menghormati orang lain. Ini cirinya. Ketika seseorang itu dalam perkataan atau perbuatan menghormati orang lain, berarti dia sudah tertanam dalam dirinya adalah orang yang rendah hati. Kemudian senang berbuat baik. Hatinya selalu tergugah, terdorong untuk selalu melakukan perbuatan baik dalam sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, tidak sombong. Terjauhkan hatinya dari sifat sombong. Tidak membanggakan dirinya, harta ataupun ilmunya. Yang keempat adalah suka memaafkan orang lain. Ketika orang lain melakukan hal salah kepada kita atau mengganggu kita, dia orangnya suka memaafkan. Tidak membalasnya dengan perbuatan yang lebih buruk kepada orang lain yang melakukan perbuatan buruk tersebut kepada dirinya. Ya, memaafkan orang lain itu hal yang sangat sulit terkadang. Sulit untuk dilakukan oleh kita. Maka mudah-mudahan Allah membukakan hati kita agar senantiasa suka memaafkan orang lain. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Berikutnya adalah hikmah atau manfaat sikap tawadu atau rendah hati. Yang pertama, hikmahnya kalian akan memiliki banyak teman. Karena orang akan senang dengan kepribadian kita, karena sikap rendah hati kita dalam berkata maupun dalam berbuat. Kemudian akan merasa tenang dan tentram dirinya. Hidupnya akan tenang dan tentram karena tidak ada rasa iri dan dengki dalam hatinya kepada orang lain. Yang keempat, tidak takabur atau tidak sombong. Takabur itu bahasa Arab artinya tidak sombong. Tidak suka pamer, tidak suka ria, tidak suka ingin dipuji orang lain, dan tidak suka membanggakan harta orang tuanya dan ilmunya, karena semua adalah titipan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah, yang keempat adalah akan Allah naikkan derajatnya. Akan Allah naikkan derajatnya atau naik derajatnya. Orang yang bersikap tawadu, rendah hati karena Allah, maka akan Allah angkat derajatnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tadi materi tentang tawadu atau rendah hati. Beberapa contoh tawadu, ciri-ciri orang yang tawadu, terus kemudian cara bagaimana bisa melakukan sikap tawadu dan hikmah-hikmah ketika kita bersikap tawadu. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik bersama teman ataupun keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat atas ilmu yang telah disampaikan dan bisa bermanfaat juga kepada orang lain. Bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keempat adalah aktivitas Islami. Apa itu aktivitasnya? Nah, KI 3 yaitu latihan soal tentang tawadu. Nanti soalnya akan dikirimkan di WA grup. Nanti akan dikirimkan di WA grup kelas. Kemudian KI 4-nya apa itu? Kegiatannya menghafal hadis. Hadis apa? Hadis tawadu yang tadi. Hadisnya yang mana? Hadisnya yang tadi itu. Innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Ini dia hadisnya. Hadis berlaku tawadu. Hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha auha ilayya an tawadhu'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian merendahkan hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini nanti tugasnya voice note. Voice note saja, tidak usah divideokan. Kirim voice note-nya kepada gurunya masing-masing. Kepada gurunya masing-masing untuk KI 4 sikap tawadu. Baik, Ananda, terima kasih banyak sudah menyimak materi pelajaran ke-9 tentang tawadu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa menjadikan hati kita lembut dan selalu senantiasa bisa bersikap tawadu di hadapan orang lain dan dijauhkan dari yang namanya sikap sombong di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak undur diri dan Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.